Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pendek ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat referensi dan citation dengan menggunakan APA style. Mungkin masih sedikit membingungkan untuk kalian, dan semoga video ini bisa menjawab kebingungan kalian. Yang perlu diingat, yang dicantumkan di referensi hanya yang ada di citation atau di paper kalian. Jadi, jika tidak ada di citation atau di paper kalian, jangan ditulis di referensi. Oke, misalnya di paper kalian tidak mencantumkan nama Gonzales. Maka di referensi kalian pun tidak akan ada nama Gonzales. Dan sebaliknya, jika di paper kalian atau di bagian discussions atau literary review kamu mencantumkan nama Gonzales, maka di referensi harus ada nama Gonzales. Dengan kata lain, citation dan referensi itu adalah satu kesatuan yang saling berhubungan. Oke, ini perlu diingat. Kemudian jika ada di antara kalian yang menggunakan Mendeley, tetap harus kalian rapikan terlebih dahulu karena beberapa file PDF itu belum sesuai dengan APA style setelah kalian input datanya ke Mendeley. Jadi harus dicek terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan APA style atau belum, apakah sudah italic, apakah sudah hanya capitalize di awal kalimat saja, perlu dicek terlebih dahulu gitu. Ada beberapa cara untuk membuat citation. Pertama, yang perlu kalian perhatikan adalah pastikan nama terakhir dari penulis, kemudian tahun terbitnya, kemudian halamannya berapa. Halaman ini nanti akan dituliskan dengan P atau singkatan dari page, titik, kemudian diberi spasi. Ingat, spasi itu hanya satu kali. Jangan supaya lebih atau cepat 4 lembar kalian spasi berkali-kali. Spasi hanya satu kali, kemudian halaman berapa gitu. Berikut ini adalah beberapa cara pembuatan citation. While kalian mendengarkan cara pembuat citation, kalian bisa pause beberapa kali sambil kalian cek apakah di paper kalian sudah sesuai dengan aturan pembuatan APA style atau belum. Jika memang belum, langsung kalian rapikan. Jika sudah, bisa kalian lanjut. Oke, cara yang pertama adalah dengan menggunakan indirect speech. Kalian menuliskan nama orang berada di luar, nama penulisnya, ingat nama belakang dari penulis tersebut. Oke, nama belakang Lee, tahun berapa buku atau jurnal tersebut terbit, stated that the ability bla bla bla. Kemudian page-nya kamu tuliskan berada di bagian belakang. Dalam kurung P, ingat P dengan menggunakan huruf kecil, titik, spasi, halaman berapa. Oke, jadi ketika kalian menuliskan namanya berada di luar, Lee tahun 2007 mengatakan bla 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 dalam kurung page 15. Oke. Kemudian cara yang kedua bisa juga dengan menuliskan nama penulis tersebut di dalam kurung. Misalnya, the ability to think critically is needed in these revolutions. Oke. So, nama di dalam kurung, kemudian tahun 2007, page 15. Oke. Jadi, jika kalian menulis di bagian belakang, maka tulis seperti ini, di bagian depan sama seperti di nomor 1. Oke, bisa juga kita menuliskan jika buku atau jurnal yang kita tulis itu memiliki banyak penulis. Jika demikian, maka caranya adalah tuliskan semua nama belakang dari penulis tersebut, Wong, Johnston, Juarez, and. Jangan lupa sebelum and kamu tulis koma jika namanya lebih dari 2 atau 3 ke atas. And marks tahun 2010, describe bla bla bla, page berada di belakang. Oke, jadi cara 3 ini sebenarnya sama seperti cara 1, hanya saja cara 3 ini dia memiliki banyak penulis. Kemudian kalian juga bisa membuat dengan cara 4, yaitu nama-nama penulis kamu taruh berada di dalam kurung.
Effective time management is an ongoing process. Dalam kurung, Wang, Johnston, Juarez, and kamu tulis dengan simbol. Diingat, and marks, 2010, page 56. Jadi di cara 3 itu ketika kamu meletakkan nama berada di luar, and-nya kamu dengan menuliskan kata, sedangkan ketika di dalam kurung maka and tersebut dengan menggunakan simbol. Oke. Nah, cara yang terakhir, meskipun sebenarnya masih ada cara-cara yang lain, tetapi di video ini saya cukup memberikan 5 cara saja yang bisa kalian aplikasikan di paper kalian. Nanti kalau terlalu banyak akan sedikit membingungkan. Jadi cukup 5 cara terlebih dahulu yang kamu pelajari. Oke. Nah, cara yang kelima adalah bagaimana jika paper yang kamu baca mengutip nama orang lain. Nah, jika demikian, maka kamu harus menuliskan siapa nama penulis pertama atau yang dikutip oleh paper itu, kemudian si penulis paper itu siapa. Oke, contoh misalnya, kalian menulis the ability to think critically is needed in this revolution. Dalam kurung, Lee itu adalah nama penulis pertama, kemudian in Smith ini adalah paper yang jurnal atau bukunya itu kamu download. Yang sedang kamu baca sekarang, file PDF-nya itu adalah punya Smith. Atau yang ada di bagian judul di bawahnya itu namanya karya Smith. Tahunnya pun juga tahun punya Smith. Page-nya juga page punya Smith. Tetapi di Smith itu, di karya punya Smith, dia mencantumkan nama Lee, dan kalian ingin kemudian menuliskan teori tersebut, maka cara penulisannya seperti ini. Oke. Lee seperti dikutip dalam Smith, tahun 2017. Jadi tahun 2017 itu adalah tahun bukunya Smith gitu. Page 25. Sebenarnya masih ada cara yang lain, tapi hanya 5 cara ini saja. So, di cara 5 ini, again, dia menjelaskan tentang bagaimana kita mengutip paper yang kamu baca itu mengutip nama orang lain. Gitu. Nah, bagaimana dengan di referensi? Jadi nanti di bagian referensi yang kamu tuliskan itu adalah referensi punya Smith, bukan punya Lee. Kenapa? Karena buku yang sedang kamu baca sekarang ini adalah buku karya Smith. Gitu. Oke, selanjutnya adalah referensi. Referensi itu ditulis secara alfabetis, A, B, C, D, seperti di contoh ini. Kemudian setelah kalian bisa alfabetis, lalu alfabetis itu juga harus di setiap kata itu sendiri. Misalnya, B ini ada 3 contoh, maka setelah B, lalu kalian lihat lagi bagaimana dengan huruf yang kedua, B, O. O dulu baru R dulu baru U. Oke, jadi benar-benar harus alfabetis per kata. Kemudian Kanadian CA dulu baru CE. Begitu. Nah, membuat referensi buku dengan satu penulis itu caranya seperti ini. Pertama, tuliskan nama belakang si penulis sambil kalian cek punya kalian. Nama belakang penulis, kemudian nama depannya kita singkat, K, titik, spasi, tahun penerbitannya 2010, titik, kemudian judul itu cukup di kapital di huruf pertamanya saja, kata pertamanya saja, dan setelahnya huruf kecil kecuali proper nouns. Dan I do believe that you guys have already known what proper noun is. Oke, jadi diingat bahwa kita hanya memberikan huruf besar di kata pertama saja. Selebihnya dengan huruf kecil, kecuali proper nouns. Kemudian jangan lupa di italic ditulis miring kalau dia buku. Oke, kemudian titik
Ya, ini ada edisi. Kalau memang buku yang kalian baca ada edisinya, maka perlu kalian tuliskan edisi berapa. Titik, kemudian kota penerbitannya Boston. Titik 2, nama penerbitnya apa. Gitu. Oke. Bagaimana dengan referensi buku banyak penulis? Caranya, tuliskan nama belakang penulis. Oke, koma. Kemudian nama depan dan nama tengah kalian singkat, koma, kemudian misalnya Vincent, koma, D titik, spasi W titik, koma, kemudian Dale, koma, R titik, koma. Nah, kalau nama-nama ini kan dia tidak alfabetis ya, karena nama yang muncul pertama adalah nama yang memang dalam buku tersebut memiliki banyak peran, atau dia penulis pertama, atau dia memiliki prioritas yang lebih banyak dalam menulis buku. Jadi tidak perlu kalian rubah-rubah. Di dalam buku pasti nama pertama itu adalah nama orang yang memiliki kontribusi terbesar ketika menulis gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian Tabatabayan, koma, M titik, koma. Nah, dan kalian tulis dengan menggunakan huruf. Oke, dengan menggunakan apa? Simbol. Oke, kemudian tahun. Lalu kalian tuliskan judulnya Attention and Vision in Language Processing. Ingat, ditulis dengan huruf besar hanya di kata pertama. Or kalian ketika menulis di Microsoft Word, kamu bisa memilih bagian sentence cast gitu. Oke, kemudian titik, kotanya New Delhi, titik 2 Springer gitu. Oke. Yang selanjutnya bagaimana ketika kalian punya referensi berupa jurnal? Nah, caranya seperti ini. Dilihat. Pertama, author, nama penulis, bagian belakang, nama belakang si penulis, koma, S, nama depannya kalian singkat, titik, kemudian tahunnya, tahun terbitnya 2017, kemudian titik. Nah, judul dari paper itu apa? Pasti setiap paper atau setiap jurnal dia punya judul. Judulnya apa? Kalian tuliskan dengan tidak ditulis miring, tetapi ingat dia hanya di kapital pada bagian pertama, pada kata pertama, or sentence cast. Oke, sentence cast di sini tidak ditulis miring. Setelah judul dari artikel tersebut, lalu nama jurnalnya apa? Kamu baca nama jurnalnya apa? Jurnal yang bagus itu pasti di PDF-nya akan dituliskan nama jurnalnya apa. Oke. Nah, ini nama jurnalnya. Ini judul penelitiannya dia. Ini nama jurnal gitu. Nama jurnal itu jadi kayak misalnya ini judul penelitiannya, nah ini judul jurnal atau judul majalah kayak gitulah yang lebih mudah. Misalnya ini judul majalahnya, ini adalah judul artikelnya, kemudian ini judul majalahnya, majalah Hidayah misalnya gitu. Kalau ini berarti ya nama jurnalnya. Lalu kemudian setelah itu volume berapa? Again, jurnal yang bagus pasti dia akan menuliskan nama jurnalnya apa, volumenya berapa. Pasti di situ ada penjelasannya. Jadi kalian jangan asal download. Kalau tidak bagus, berarti kalau bisa jangan dijadikan referensi. Volumenya berapa? Oke, koma. Ingat ini masih koma, ini koma. Kemudian page-nya berapa? Page itu adalah page dari halaman pertama si jurnal tersebut hingga halaman terakhir gitu. Jadi misalnya dari 2352 sampai 3026 ini adalah halaman jurnal tulisannya si Pere ini gitu. Oke. Well, kita
kita lanjut terakhir, masih terakhir. Kemudian titik. Setelah titik, kalian tuliskan doi-nya berapa. Again, jurnal yang bagus pasti dia ada doi-nya. Jika tidak ada doi-nya, maka kosongkan saja. Jadi doi ini sebenarnya seperti NIM, nomor induk mahasiswa kayak gitu. Jadi setiap tulisan, setiap jurnal yang dia itu sudah di-upload atau open sistem jurnal yang bisa dibuka atau dibaca secara online, pasti mereka punya doi, punya nomor induk kayak gitu. Nah, kalian lihat caranya gimana kalau misalnya kalian tidak bisa menemukan doi di paper tersebut. Kamu bisa membuka nama jurnalnya, lalu di archive kamu bisa lihat, kemudian kamu cari nama papernya apa, dan biasanya ada tulisan doi-nya, karena tadi jurnal yang bagus pasti dia akan mencantumkan nama jurnalnya apa, volumenya berapa, page-nya berapa sampai berapa. Gak ada tulisan bagus tanpa ada page. Jadi kalau misal paper kalian masih belum menggunakan page, salah. Lalu doi-nya berapa. Dan jika tidak ada doi-nya, kosongkan saja. Well, that's fine. Begitu. Semoga semuanya bermanfaat buat kalian. Well, terima kasih, and then good luck for your second paper.